diskusi-diskusi, bukan hanya di sekolah. Mungkin kita punya teman atau mungkin kita punya senior yang sudah kuliah kan, yang mungkin mengajak untuk selalu aktif. Assalamualaikum sahabat, berjumpa lagi bersama saya Devi Aulia di Studio MA. Kali ini kita kedatangan tamu dari Kota Tembilahan, dikenal dengan panggilan Rudi Daeng, mantan Presiden BEM Unisi Tembilahan. Assalamualaikum Bang Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, saya manggilnya Abang, Kanda, atau Pak Rudi nih. Abang aja boleh. Abang aslinya orang mana nih Bang? Saya aslinya anak daerah, anak kampung tuh di Ketelama 1, Desa Pulau Kecil. Tenang satu. Ya. Berarti asal sini aja. Ya, asli dari sini. Kenapa Abang lebih memilih aktif di Tembilahan, di kampung orang, daripada aktif di kampung sendiri di Pulau Kecil ini Bang? Ya, jadi karena saya kuliahnya di Unisi, kemudian segala aktivitas, kegiatan, rutinitas saya di Tembilahan sebagai ketua BEM atau presiden BEM Unisi, kemudian ada beberapa organisasi itu memang sentralnya di Tembilahan, makanya saya mengaktifkan diri saya tuh di Tembilahan. Bukan berarti saya tidak mengaktifkan di daerah saya sendiri, karena saya mau selesaikan dulu seluruh aktivitas saya di Tembilahan. Nah, nanti bisa saya juga akan ke di daerah saya gitu aktif. Tapi sejauh ini juga saya aktif di daerah, tapi masih di kampung saya sendiri gitu. Oh, berarti kalau kegiatan udah selesai di luar, baru kembali lagi ke daerah sendiri. Iya. Apa saja kegiatan yang dilakukan saat menjabat sebagai Presiden BEM Unisi itu Bang? Kalau ditanya apa saja kegiatan atau aktivitas yang dilakukan semasa saya menjabat sebagai Presiden Mahasiswa BEM Unisi itu banyak sekali, baik agenda-agenda yang sifatnya formal maupun yang non formal. Yang pertama yang ingin saya sampaikan terkait masalah kegiatan atau program kerja progres yang sudah dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri. Kita pernah melaksanakan latihan jurnalistik dan pesertanya itu mahasiswa, mahasiswi perguruan tinggi yang ada di Indragiri Hilir. Kemudian kita juga melaksanakan kegiatan LKMM, latihan kepemimpinan manajemen mahasiswa tingkat menengah. Jadi ada tingkat dasar dan tingkat menengah. Kemudian kita juga silaturahmi akbar BEM Seriau itu dihadiri oleh beberapa perguruan tinggi seprovinsi Riau di Pekanbaru, tepatnya di Hotel Pangeran. Di situ kita menyampaikan beberapa isu daerah masing-masing. Ya, pertama kita dari BEM Unisi banyak sekali yang kita bawa di agenda-agenda BEM Seriau itu. Isu-isu Kabupaten Indragiri Hilir terkait masalah kelapa, terkait masalah narkoba, kenakalan remaja dan lain sebagainya. Nah, selain daripada itu kita juga menjalin komunikasi yang baik terhadap pemerintah daerah, kemudian seluruh elemen organisasi yang ada di kampus maupun di luar kampus. Karena kita perlu sinergisitas membangun itu untuk membuat agenda-agenda kegiatan kita BEM khususnya gitu. Sekarang Abang aktif di organisasi apa aja Bang? Wah, kalau ditanya saya aktif di organisasi apa saja, banyak ya. Pertama, karena sudah tidak kuliah lagi,
saya aktif di luar organisasi ekstra kampus gitu kan, di luar kampus. Saya aktif di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam cabang Tembilahan. Kemudian saya aktif di PAO, Palapi Arona UGE, itu DPP-nya di kabupaten. Kemudian saya aktif di Pemuda BNN juga, Pemuda BNN yaitu penggiat anti narkoba. Kita sering turun sosialisasi ke sekolah-sekolah dan masyarakat. Ya. Kemudian sekarang saya aktif di AMI, Anak Muda Milenial Indonesia. Kebetulan saya ketua umumnya langsung Kabupaten Indragiri Hilir, dan ada beberapa kegiatan yang kita lakukan yang memang menyentuh langsung ke masyarakat, lebih kepada ketahanan pangan. Dan kita role modelnya, kegiatan kita AMI ini ada di Tembilahan, dan insya Allah kita akan juga 20 kecamatan kita akan turun memberikan bantuan, karena kita sudah berdiskusi, berdialog, berjumpa dengan OPD terkait, agar OPD terkait bisa memberikan bantuan kepada masyarakat melalui AMI. Jadi AMI adalah jembatan komunikasi untuk membantu masyarakat itu. Nah, selain itu juga saya masih aktif di IKAMI Sulsel, Ikatan Mahasiswa Pelajar Indonesia Sulawesi Selatan. Berarti abang aktif di organisasi yang banyak sekali ya. Kalau boleh tahu, apa susah senangnya abang kalau mengikuti organisasi itu banyak, nggak cuma satu aja? Yang pertama tentu kalau kita aktif di berbagai organisasi, tentu kan waktu Ya, manajemen ya, harus pandai-pandai mengatur atau memanajemen waktu. Ya, kalau pada saat saya kuliah kemarin kan tentu waktu ini sangat berharga gitu, sangat berharga bagaimana menyeimbangkan antara dunia kampus dengan dunia organisasi. Jadi tentu di awal-awal kuliah kemarin kan kita pernah disampaikan bahwasanya kita kuliah itu bukan untuk organisasi, tapi kita berorganisasi untuk menunjang perkuliahan, untuk membantu perkuliahan, untuk bagaimana kita itu bisa memanajemen waktu dengan baik, bisa membagi waktu dengan baik, sehingga semua termanage dengan baik. Berarti kalau ikut organisasi banyak, itu tetap bisa konsentrasi ke kuliah atau enggak? Itu tadi, itu tergantung dari pribadinya, bagaimana dia mengatur, bagaimana dia memanajemen waktunya dengan baik. Kalau misalnya dibenturkan dengan persoalan akademis, dengan kuliah dan organisasi, maka lebih memilih akademisi. Karena di awal-awal kita masuk kuliah itu kan memang untuk kuliah, bukan karena untuk organisasi gitu. Sehingga jika benturan misalnya kan, karena kalau kuliah ini tidak bisa untuk mengulanginya lagi, kalau organisasi ini bisa kapan saja gitu kan. Oke, selanjutnya nih, abang aktif di dunia politik juga. Selain di organisasi-organisasi di kampus yang abang ikuti, abang aktif juga di dunia politik. Kalau kita berbicara politik ya, partai politik atau politik itu suatu hal yang berbeda. Kalau politik ini saya rasa dari anak kecil sampai orang tua itu semua berpolitik. Nah, politik ini kan artinya berasal dari dua kata, poli dan taktik. Poli itu kan banyak, taktik itu kan cara, jadi banyak cara. Jadi ketika saya misalnya kan sebagai pimpinan organisasi, untuk mencapai tujuan organisasi itu tentu menggunakan politik cara untuk mencapai tujuan organisasi itu. Tapi kalau dikatakan abang berpartai politik atau tidak, nah itu dia, abang tidak gitu. Karena jauh dari mindset atau paradigma yang seperti itu. Karena kenapa saya jauh itu? Karena di awal-awal saya semester 5 itu sudah ada yang nawarin
nawarin untuk terjun ke partai politik, cuman saya menolak, tapi menolaknya secara halus. Karena kenapa? Karena kalau sudah masuk ke ranah partai politik itu banyak sekali kepentingan-kepentingan yang pragmatis, sehingga takutnya nanti kita tidak mampu untuk apa namanya, untuk idealisme kita sebagai mahasiswa pada saat itu. Dan bahkan sampai sekarang kan saya juga masih tergabung di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, di dalam Himpunan Mahasiswa Islam itu konstitusi HMI, anggaran dasarnya itu independensi. Jadi kita menjunjung tinggi independensi etis maupun organisatoris. Berarti abang sama sekali tidak tertarik ikut politik? Oh, tidak, partai politik. Berarti tak ada niat untuk nyalek tahun 2024 nanti, Bang? Jauh dari kata apakah abang ada niat untuk nyalek tahun 2024, jauh sekali. Tidak ada kepikiran saya mau nyalek 2024 ataupun nyalek di tahun-tahun yang akan datang gitu. Cuman ada beberapa memang kawan-kawan ataupun senior-senior untuk nawarin kenapa tidak maju saja di kontestasi pemilihan legislatif atau pemilihan apa saja gitu ya kan, yang langsung bisa menyentuh nantinya ke masyarakat, bisa membantu masyarakat. Saya bilang selama saya masih aktif di organisasi, bergerak di situ, saya juga bisa membantu, bukan hanya melalui saya harus nyalek. Nah, gitu. Kenapa abang lebih memilih kuliah di UNISI, tidak di universitas negeri aja seperti UNRI atau UIN? Ya, kalau ditanya kenapa sih abang lebih memilih kuliah di UNISI, Universitas Islam Indragiri Tembilahan, ketimbang kuliah di kampus-kampus lain di luar seperti di UIN, Pekanbaru, UMRI, dan lain sebagainya, di UIN Jambi. Yang pertama, kita flashback ke belakang sedikit ya. Sebenarnya saya pernah kuliah di UIN Pekanbaru, ya, selesai sekolah di Blok Kijang, SMA 1 RT tahun 2008. Sampai semester 3 saya putus tengah jalan karena faktor ekonomi, sehingga saya harus membantu orang tua. Kemudian beberapa tahun kerja di Batam, kemudian di Malaysia juga 1 tahun merantau. Nah, kemudian tahun 2015 mungkin timbul rasa ingin kuliah kembali, memikirkan nggak mungkin saya seperti ini terus gitu kan. Nah, kemudian tahun 2015 saya coba untuk komunikasi dengan kawan-kawan saya yang memang sudah kuliah sebelumnya di UNISI. Ada beberapa jurusan di UNISI, kemudian ada beberapa fakultas. Nah, saya daftar, saya masuk itu di UNISI, di Fakultas Ilmu Agama Islam, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Nah, di semester 1 itu saya memang sudah aktif di organisasi. Aktif di organisasi karena memang di sekolah sebelumnya saya memang sudah aktif di organisasi seperti pramuka gitu kan, OSIS ya. Nah, sehingga saya kuliah tidak canggung lagi. Saya memang orang yang organisatoris gitu kan. Nah, ketika kuliah, saya kuliah, kemudian saya aktif di organisasi, saya totalitaskan di situ di organisasi juga, saya prioritaskan kuliah sehingga seimbang antara kuliah dan organisasi. Nah, di semester 1 saya diberikan amanah menjadi wakil gubernur mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam. Jadi kemudian di semester 4, kalau nggak salah ya, semester 4 saya diamanahkan kembali untuk menjadi gubernurnya langsung, gubernur Fakultas Ilmu Agama Islam. Kemudian semester berapa? Semester 6 saya diberikan amanah dan tanggung jawab oleh kawan-kawan mahasiswa UNISI secara keseluruhan, sesuai dengan pada saat itu pemilihan raya mahasiswa, kontestasi pemilihan presiden mahasiswa. Alhamdulillah 2019-2020 saya terpilih
terpilih sebagai Presiden Mahasiswa UNISI periode 2019-2020, dan ada 3 kandidat pada saat itu. Alhamdulillah saya nomor 1 dan terpilih. Gitu. Abang bisa kasihkan penjelasan kepada kita, ini kan masih MA kan, Iya. belum ngerti. Iya. Apa sih Bang tugas-tugas presiden mahasiswa itu? Supaya nanti kami lebih tahu kalau misalnya benar-benar nanti ada rezeki atau kesempatan untuk kuliah, jadi kita udah tahu, oh ini loh presiden mahasiswa, oh ini loh tugas presiden mahasiswa gitu. Ya, jadi Presiden Mahasiswa itu adalah jabatan yang tertinggi di kampus, di kalangan mahasiswa gitu kan, di namanya Badan Eksekutif Mahasiswa, Ketua BEM Badan Eksekutif Mahasiswa di universitas. Nah, dia ada beberapa tingkatan, biasa kan ada hima itu bisa disebut dengan bupati, kemudian di fakultas itu gubernur, kemudian di universitas itu namanya presiden mahasiswa. Nah, tugas dan peran fungsi daripada presiden mahasiswa itu, yang pertama tentu dia mengorganisir atau menjadi seorang pemimpin untuk bagaimana dia menghandle organisasi itu, kemudian sama-sama dengan pengurus untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan visi misi yang disampaikan pada saat kampanye di kampus, pada saat debat kandidat di kampus beberapa hari sebelum pemilihan waktu itu gitu. Nah, selain daripada itu juga presiden mahasiswa harus peka terhadap isu-isu nasional, isu-isu daerah yang pro terhadap rakyat ketika melihat penindasan gitu terhadap rakyat, sehingga kita bisa membantu masyarakat baik itu secara ucapan maupun secara tangan kita bergerak, seperti yang kita lihat mungkin di media-media mahasiswa melakukan aksi demonstrasi begitu kan. Itu bagian daripada tugas organisasi mahasiswa. Dia harus peka terhadap lingkungan sekitarnya. Kalau bukan kita mahasiswa, apalagi yang tergabung di BEM gitu kan, membantu masyarakat melalui gerakan-gerakannya, siapa lagi? Kalau bukan kita, kapan lagi gitu? Abang, secara kan abang udah banyak pengalamannya nih, dari tamat sekolah, terus kuliah, putus lagi kerja, terus kuliah lagi. Berarti udah banyak banget kan pengalaman yang abang dapatkan. Jadi apa nih motivasi abang buat kami anak milenial, generasi penerus bangsa, supaya lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu? Secara kan sekarang kan serba online, kita sekolah aja kadang cuma seminggu 2 kali, kuliah juga serba online. Jadi semangat kami anak muda ini kadang redup, tidak nyala seperti anak-anak masa lalu kan. Apalagi kita mau aktif di organisasi juga susah karena semuanya serba online. Jadi apa motivasi abang untuk membangkitkan semangat kami para anak muda? Iya, yang pertama meskipun saat sekarang ini suasananya adalah pandemi COVID-19, sangat sulit sekali melakukan aktivitas di sekolah maupun di kampus, bahkan di luar gitu kan, untuk berkumpul karena takut gitu kan, takut untuk terinfeksi virus COVID-19 itu tadi, corona. Nah, untuk supaya kita tetap semangat, supaya kita tetap bisa membangkitkan semangat kita, yaitu kita harus mengikuti apapun yang menjadi
misalnya kegiatan-kegiatan meskipun secara online gitu kan, ada diskusi bukan hanya di sekolah. Mungkin kita punya teman atau mungkin kita punya senior yang sudah kuliah kan, yang mungkin mengajak untuk selalu aktif di kegiatannya mungkin di kampus, melalui diskusi online, diskusi secara virtual gitu. Kita bisa masuk di situ, kita bisa aktif di situ, sehingga kita selalu mendengarkan motivasi juga di situ. Nah, selagi kita saat sekarang ini sebagai kaum muda milenial, tetap tanamkan rasa semangat di diri kita, bahwasanya mungkin kita pernah melihat teman-teman kita yang sudah kuliah sekarang kan, kok teman saya udah kuliah gitu kan, kemudian dia aktif, ada rasa kecemburuan gitu kan, rasa ingin seperti dia. Sebenarnya kita juga mampu, kita juga bisa seperti itu. Kenapa tidak? Karena kita sama-sama manusia, sama-sama makan nasi, sama-sama lahir dari kecil sampai besar gitu kan, diberikan pemahaman yang sama gitu. Tinggal prosesnya saja. Saya ingin sampaikan bahwa hidup itu tidak dikarenakan oleh hasil, tapi seberapa besar kita memaknai proses. Seseorang diukur dan dinilai itu karena komitmennya, pada apa yang diucapkannya dan pada apa yang dilakukannya. Nah, makanya adik-adik dari sekarang tanamkan niat, ya, kemudian ketika ada hal-hal yang positif bisa membangkitkan semangat kawan-kawan di sekolah, misalnya kan ada kegiatan-kegiatan, ikuti. Jangan pernah malas, mengeluh dan lain sebagainya. Sehingga dengan itu nanti sendirinya ketika kawan-kawan sudah selesai, adik-adik sudah selesai di sekolah, melanjutkan kuliah di perguruan tinggi, ya, adik-adik akan terbiasa nanti berorganisasi. Nah, karena kenapa kita harus berorganisasi? Karena di awal-awal kita kuliah, dosen pernah menjelaskan bahwa kalian itu kuliah di sini disuruh orang tua hanya untuk kuliah, bukan untuk organisasi. Tetapi kalian berorganisasi itu untuk menunjang perkuliahan. Nah, adik-adik berorganisasi ketika adik-adik kuliah itu jika dipresentasikan 100%, adik-adik hanya dapat sekitar 30 atau 35% di kampus. Nah, 70%-nya itu kalau adik-adik dapat di mana? Di luar organisasi. Nah, artinya perkuliahan, belajar itu tidak menunjang untuk menjadi apa kita ke depannya. Sehingga dibutuhkannya organisasi untuk seperti yang saya sampaikan, manajemen waktu, melatih kepemimpinan, entrepreneur dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa digembleng di organisasi itu untuk menjadi seorang kader yang militan, kader yang bisa terlatih komunikasinya bagaimana, memecahkan suatu masalah seperti apa dan lain sebagainya. Jadi di mana ada kemauan, di situ ada jalan, ya, Bang? Ya, di mana ada kemauan di situ ada jalan, dan harus sungguh-sungguh. Oke, Bang, pertanyaan terakhir nih. Kapan Abang nikah? Kalau ditanya soal nikah, Sekarang kan udah ya betul, insya Allah ya. Doakan saja, semoga secepatnya kan gitu. Ya. Tapi sudah ada niat nih, Bang? Ya, kalau niat sudah ada. Sudah siap? Siap. Berarti kita tinggal mendoakan Ya, aja. mendoakan saja, semoga terrealisasi kan. Ya. Oke, Bang, terima kasih sudah bersedia mampir di studio MA ini dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kami. Semoga di lain waktu Abang bersedia datang kembali di studio ini dan ini bukan pertemuan terakhir kita. Oke sahabat, itulah tadi wawancara kita bersama Bang Rudi Daeng, mantan Presiden BEM Unisi Tembilahan.
Jangan lupa dipakai motivasi-motivasinya dan didengarkan dan disimak apa tadi wawancara-wawancara kita. Jangan lupa like, share, and subscribe channel kami ya sahabat. Demikianlah saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.